Halo, selamat malam Cuan Troopers. Baik lagi dengan T-Talks kita dari Sukor Sekuritas. Selamat tahun baru ya teman-teman semua. Nggak kerasa kita udah melewati tahun 2023 bersama-sama. Nah, dan ini adalah program T-Talks pertama ya untuk di tahun 2024. Jadi untuk malam hari ini kita ada kedatangan Ci Helen Felicia ya. Jadi ini bukan yang pertama kali kita ngobrol-ngobrol sama Ci Helen. Tapi buat teman-teman mungkin yang belum kenal, Ci Helen itu adalah professional trader ya di pasar modal. Dan tentunya insight-insight ataupun mungkin advice ya, dan juga mungkin tanggapan bagaimana Ci Helen melihat prospek atau mungkin saham-saham yang ada di pasar modal di awal tahun ini tentunya akan menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan ya di malam hari ini. Begitu. Apalagi mungkin buat teman-teman semua, uh, lihat ya hari ini IHSG itu minus 1%, 1,14% ya kalau nggak salah ya. Dan ini juga tentu kan pasti ada alasannya kenapa saham-saham apa saja yang turun dan sebagainya. Nah, kita boleh nih ngobrol-ngobrol langsung sama Ci Helen. Nah, buat teman-teman juga di sini kalau misalnya kalian ada saham-saham yang ingin ditanyakan, boleh nanti akan ada seperti biasa ya Q&A session yang bisa ditanyakan langsung ke Ci Helen karena Ci Helen ini adalah teknikalis ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ditanyakan mungkin saham-saham yang sedang kalian pegang, kalau misalnya dia secara teknikal ini bagusnya di hold kah atau mungkin dijual kah atau ada yang mau dibeli juga boleh ya. Jadi kita akan meminta insight-insight dari orang-orang yang sudah punya pengalaman begitu ya. Dan tapi tentunya semuanya ini balik lagi kepada teman-teman ya, namanya disclaimer on. Jadi keputusan jual beli itu tetap balik kepada teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi penting buat kita itu juga harus bisa menjadi investor dan trader pintar ya teman-teman ya. Bagaimana kita harus bisa mengelola informasi yang ada di sosial media. Oke, nah nanti ini udah yang nanya-nanya ya dari Edi nih, teens medium long. Nanti kita boleh mungkin langsung tanya juga sama Ci Helen kira-kira secara teknikal teens ini menarik atau tidak. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung coba invite ya Ci Helen. Halo Ci, Hai, halo. selamat malam. Apa Selamat kabar? malam, Selamat tahun baru. baik. Selamat tahun baru, Happy New Selamat tahun Year. baru ya. Happy New Year juga. Ini kita basa-basi banget ya Ci. Apalagi kita baru ketemu kemarin kan di acara ini ya, debat kebijakan pasar modal ya, paslon-paslon dari Betul. perwakilan tim sesnya. Jadi Ci Helen ini memang bisa dibilang sahabat dari Sukor Sekuritas juga ya buat teman-teman mungkin nonton malam hari ini. Jadi tadi sudah aku perkenalkan juga begitu kan. Jadi tentunya malam hari ini seperti biasanya begitu ya buat teman-teman mungkin udah sering nonton TikToks kita akan ngobrol-ngobrol santai aja kali ya Ci ya, karena kan tahun juga baru mulai gitu kan ya. Iya, Gitu kan, jadi tolong lah. tahun baru mulai begitu kan, jadi ya istilahnya buat teman-teman mungkin karena yang nonton mungkin nggak semua yang ngerti juga gitu Ci ya secara mendalam tentang pasar modal, mungkin ada yang baru-baru mulai juga kan, jadi semacam resolusi atau mungkin goals mereka itu memulai trading gitu kan, memulai investasi dan sebagainya. Mungkin ini bisa menjadi apa ya, sarana lah ya buat teman-teman yang baru mulai untuk mungkin belajar-belajar ya, dengar-dengar dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman di pasar modal. Oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi Ci, jadi kita mau ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi judul dari malam hari ini TikToks kita itu adalah jurus bikin porto seksi ya di awal di bulan Januari ya, atau di awal tahun ini begitu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk membahas mengenai porto, aku pengen ngobrolin masih fresh nih sebenarnya tahun baru kan. Soalnya TikToks pertama nih, ya kan. Jadi kira-kira untuk di tahun yang baru ini, Ci Helen ada ini enggak resolusi baru begitu. Tapi membahas mengenai pasar modal nih, kira-kira ada nggak strategi baru nih, strategi trading kah, atau mungkin secara psikologi ada
yang pengen Ci Helen ubah atau mungkin ada yang pengen Ci Helen lebih terapkan di tahun ini, mungkin boleh di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers karena tentunya akan sangat berguna banget buat kita semua. Oke, thank you, gengs, yang udah join malam hari ini. Thank you, Joe. Dramatik banget ya lightingnya. Udah kayak mau nonton serial apa gitu. Serial killer. Jadi keder ini ditanya-tanya. Oke, resolusi tahun 2024 ya. Porto ijo lah ya. Porto ijo. Ya berharapnya ya at least di atas 20% lah ya. Jadi nggak muluk-muluk banget, tapi kalau ya syukur bisa dikasih lebih ya itu rezeki ya. Tapi kalau setting target nggak usah terlalu muluk. Yang penting kita gimana cara menjaga return itu bisa di atas return investment yang lain yang kita biasa pakai ya. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin baru ya di saham gitu atau belum pernah mungkin trading di saham, maka ini tuh sebuah sarana apa buat kita belajar dan benar-benar berdagang secara digital Ya. gitu ya. Jadi barangnya itu berupa emiten gitu dan trading saham itu sangat menarik kalau kita belajar lebih jauh lagi ya. Tentunya pendekatannya bisa menggunakan berbagai macam cara, bisa secara fundamental atau secara teknikal gitu ya. Jadi kalau yang kita ulas malam hari ini karena saya banyak menggunakan teknikal, jadi maka view-view saya berangkat dari teknikal gitu, dari chart ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal mungkin say hello dulu ya. Hai, saya Helen. Jadi saya udah trading selama kurang lebih 3 tahun, hampir 3 tahun ya. Jadi nggak baru, dibilang baru juga enggak, dibilang lama juga belum, nanggung. masih masih belajar juga sih sebenarnya ya. Jadi oke, kalau memang teman-teman tertarik untuk belajar, tentunya pertama kali harus buka akun dulu ya, harus punya akun di sekuritas tertentu. Tentunya karena malam hari ini kita bergabung dengan Sukor. Sukor ini memiliki satu platform buat kita belajar trading ya, dan fitur-fiturnya juga oke banget gitu. Teman-teman boleh coba download e-formnya, boleh pakai kode-kodenya nanti akan di-share. Yang penting sekarang dengerin dulu view-viewnya, nggak usah terlalu buru-buru install sekarang ya. Jadi untuk view tahun 2024 ini di tahun yang baru, strateginya apa? Sebenarnya juga nggak terlalu berubah banyak dari strategi yang kemarin-kemarin ya. Kemarin sih sempat kita nikmati ya rally-rallynya waktu saham-sahamnya Papa Prayogo itu di bulan Desember ya kan, tuh udah party kan, udah window dressing, udah meriah gitu, udah pada cuan. Ya sekarang kalau memang ada aksi taking profit yang lumayan gede dari saham-sahamnya Papa Prayogo, yaitu harap maklum, jadi kita nggak perlu kaget ya. Jadi itu emang sudah waktunya koreksi. Nah untuk strateginya seperti apa? Memang market akhir-akhir ini kadang kalau pas kemarin rally-rallynya ya lagi enak, tapi kalau misalkan lagi koreksi ya kita harus punya strategi yang menyesuaikan ya. Jadi tradingnya seperti apa? Kalau di tempat saya lebih ke short term ya, short term. Jadi artinya saham tertentu bisa kita beli di harga tertentu nih, tapi kita pegangnya nggak lama-lama karena untuk kondisi sekarang itu kan kita so uncertain ya, apalagi di sini adalah tahun-tahun pemilu gitu. Bukan berarti kita nggak bisa swing. Nah, bisa, tapi kita harus punya strategi gitu, di mana entry-nya, di mana kita pasang stop loss-nya, di mana kita taking profit-nya gitu. Jadi berharap boleh, tapi harus tetap realistis gitu dan tetap bisa jaga modal masing-masing. Jadi itu strateginya sebenarnya sederhana, itu aja. Kita punya analisa, kita stick on our trading plan, kita tentukan jangka waktunya nggak usah terlalu panjang, yang penting kita bisa dapet cuan nih dari market, ya kan? Dan cuan itu kita bisa pisahkan atau bisa di compounding lagi, itu terserah kalian ya. Nah, kalau memang kalian mau pisahkan, kalian bisa bikin 2 akun, itu strateginya. Jadi di Sukor pun setahu saya sih bisa ya Jo ya, buka 2 akun kan?
Bisa Bisa, kan? Jadi ya kalian betul. bisa pisahin tuh porto yang kalian memang mau. Pertama nih strateginya ya dipisah. Misalnya udah cuan ini. Cuannya diambil, di withdraw, masukin ke porto satunya. Nah porto ini, porto kedua kalian bisa pakai buat scalping misalnya. Atau fast trade gitu. Yang porto pertama kalian keep modal kalian yang utama di sana. Jadi itu yang lebih ke swing-swing. Misalnya kalian mau pakai dua porto ya. Jadi strateginya sih bisa macam-macam gitu. Nah, kalau kalau memang teman-teman bisa pisahin porto, itu mungkin manage-nya lebih baik. Strategi kedua adalah jangan pilih terlalu banyak saham. Jadi pilih Hmm. aja satu, dua, yang sebanyak kalian bisa handle aja. Kalau bisa tangannya banyak, mau handle 5, silakan ya. Tapi resikonya kalian pasti pusing. Ngatur satu sama ngatur dua, ngatur tiga, empat, lima itu beda. Karena yang kita liatin tiap hari itu kan banyak. Nah, kalau dana kita apalagi yang terbatas nih ya, dananya udah terbatas, strateginya gimana? Strateginya adalah dengan menggunakan money management. Jangan di all in kan di satu saham dulu kalau emang baru baru terjun nih. Tapi kalau kalian udah punya experience ya bebas ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin baru nih jangan terlalu buru-buru untuk masuk satu all in. Tapi dicoba dulu satu saham aja dulu nanti menggunakan money management. Money management itu apa? Dipisah-pisah aja. Jadi belinya tuh misalnya dana 10 juta nih di RDN. Ya belinya mungkin menggunakan dana 50% dulu. Nanti sisanya dikit dulu buat averaging atau buat apa. Nanti ya itu buat jaga-jaga ada dana cadangan gitu ya. Jangan terlalu agresif dulu mungkin kalau memang baru pertama. Tapi kalau emang teman-teman udah familiar ya bebas. Cuman kalau saran aja strateginya ya seperti itu karena so many uncertainties. Pertama pemilu, kedua banyak perang nih kan, terakhir-terakhir nih bentar perang meledak dar, nanti oil naik gini naik gitu kan. Jadi ya nanti akan dibahas lebih lanjut sama Jo, pasti akan bertanya-tanya nih sahamnya apa apa nanti ya. Iya, ya. Tapi yang sekarang yang penting dulu pertanyaannya adalah strateginya yaitu jadi strategi ketiga adalah memilih stock pick yang masih punya potensial upside gitu. Jadi lebih baik milih yang masih ada potensi naik gitu ya. Kita cari saham-saham apa sih yang kira-kira masih ada eh, bisa kita ambil profit gitu, lumayan gitu ya. Walaupun mungkin ngambilnya itu nggak terlalu tinggi, tapi at least kita bisa profit gitu. Nah, terus menjaga porto sesuai trading plan kita. Kalau kita beli, kita harus tahu kalau emang ini gagal, stop lossnya di mana. Nah, itu belajar pakai fitur-fitur kayak gitu tuh harus ya. Terus tahu nih, kalau IHSG itu kan ini sekarang nih cenderung posisinya lagi fase koreksi, ya kan? Koreksinya kemana? Koreksinya, ini belum ditanya tapi udah kesana-sana. Gak apa-apa, Jo. Nggak, Apa itu aja iya, iya, cukup kan ya? iya, iya. Jadi sebelum ini ya panjangnya aku yakin banget sih Helen ini banyak ya teman-teman yang mau di-share ya. Jadi aku yakin nih teman-teman udah mulai nyatat nih, aku ini nyatat nih ya nih tuh ya. Waduh. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang baru-baru belajar juga penting ya buat kita itu untuk mencatat begitu ya. Apalagi kalau misalnya ada influencer ya di pasar modal yang mau kasih share. Tadi aku mungkin mau recap sedikit aja kali ya Ci ya. Jadi penting juga tadi kan aku pertanyaannya itu mengenai apa yang bisa kita lakukan lah ya di strategi baru di tahun ini begitu kan. Dan salah satu jawaban Cihan yang paling aku suka itu adalah nggak muluk-muluk gitu ya Ci ya. Jadi Nggak kadang-kadang boleh. memang ya kadang-kadang orang tuh mikirnya tuh muluk-muluk gitu Hmm. ya. Ini biasanya di awal-awal nih. Pas udah kena naik turunnya market baru nih udah nggak tahan lagi, nggak bisa muluk-muluk. Jadi Hmm. mungkin ekspektasinya itu adalah nggak muluk-muluk, tapi nggak muluk-muluk bukan berarti nggak profitable kan. Jadi tadi si Helen bikin setnya 20% begitu kan. Dan tentunya ini kan semua balik lagi ya ke masing-masing kita karena keuangan kita beda-beda juga dan risk profile kita juga berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau lebih menambah istilahnya range profit kalian bisa aja Ci Bisa. ya. Di atas 20% bisa, di atas 50% bisa, tapi kan risknya mungkin juga akan naik. Jadi disesuaikan, berarti tidak ada yang salah, sesuai dengan jawabannya Tuh. Cian tadi juga disesuaikan begitu kan dengan strategi trading atau investasi kita juga begitu ya. Dan Wah, itu tadi ada ada bench. iya
Tadi Ci Helen juga ngasih tentang Pak PP ya. Nanti kita masuk nih. Ini kayaknya banyak pertanyaan kayaknya dari teman-teman Cuan Troopers mengenai saham-saham ini gitu kan. Nanti secara teknikal mungkin boleh dibantu kali ya Ci ya, dilihat apakah masih bagus kah atau enggak gitu kan. Nah, jadi tapi sebelum kita lanjut nih, aku mau ingetin buat teman-teman yang nonton, karena Ci Helen banyak kasih wejangan, bahasanya wejangan loh. Masih banyak kasih advice. Aku mau teman-teman, aku akan kasih buku Art on Investing ya, Art of Investing dari Sukor Sekuritas buat 2 orang ya, buat 2 orang penonton malam hari ini yang screenshot IG live ini, habis itu tag Sukor Sekuritas, terus tag IG-nya Ci Helen, dan kalian harus bikin caption di dalam story-nya itu salah satu quote dari Ci Helen yang di-share malam hari ini yang buat kalian itu penting untuk kalian pegang menjalani 2024 ya di dunia pasar Wis. modal tentunya ya. Jadi buat kalian yang mau buku bagus ya, buku bagus buat kalian yang awal tahun nih biasanya banyak resolusi kan, siapa tahu ada yang mau baca-baca buku resolusinya. Nah, ini kalian baca buku ya mengenai Art of Investing. Tadi udah aku Bagus jelasin ya banget syaratnya ya, bukunya. cuma tinggal screenshot, tag IG Sukor, tag IG Ci Helen, sama quote ya, salah satu dari apa yang Ci Helen mention malam hari ini. Oke, Ci, jadi kita udah ngomong tentang koreksi IHSG nih. Pas banget pertanyaan aku mengenai kondisi market sekarang. Boleh di-share nggak nih, Ci, kira-kira gimana? Karena mostly orang kalau aku lihat di sosial media kan ngebahasnya tentang sahamnya Pak PP gitu kan. Mungkin Ci Helen gimana nih tanggapannya? Apa yang dilihat nih? Oke, sebentar sebelum masuk ke sana, ini mau ada pertanyaan ya, Jo. Iya, iya, iya. Teman-teman tuh ada yang beberapa tuh DM tuh berhalangan nonton. Nah, itu apakah bisa ditonton di Reels-nya tuh malam ini gitu? Nggak Oh iya, ngerti iya, nih, iya. Mas. Bisa. Jadi malam Bisa hari ya? ini setelah TikTok ini selesai, akan langsung terupload video Reels kita ini, TikTok ini. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan, jangan khawatir, kalian bisa langsung nonton malam hari ini. Bisa langsung di-share juga Ci nanti Oh di IG-nya Ci Helen. iya, siap, mantap. Terus Siap, itu bukunya kan mantap. bagus banget tuh. Kalau misalnya Mm-mm. ada yang nggak dapat hadiah tuh bisa dibeli di mana, Jo? Buku yang Itu tadi itu, Art bukunya bisa Invest. dibeli di Gramedia ya teman-teman ya. Ada di Gramedia Art of Investing ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli, tapi aku ngasih tahu nih, aku mau ngasih cuma-cuma malam ya. Terus You know what? Actually kita gratis. naikin 3 deh ya. Kali-kali ada Tiga, yang sultan tiga dikasih buku, gratis nggak mau. 3 buku nih, 3 buku ya. Aku kasih cuma-cuma buat teman-teman yang mungkin mau belajar ya. Oke, Ya, 3 buku. siap. Oke, mantap. Oke, sekarang lanjut langsung ya Iya, ke view IHSG ya. iya, iya. IHSG ini per candle hari ini ya, per candle hari ini sih candlenya masih candle selama 3 hari ini terakhir masih merah-merah ya, Iya. candlenya ditutup dengan candle merah dan ini arah koreksi juga kemungkinan masih akan berlanjut. Nah, next support di berapa? Next support IHSG ada di 7.111. Ada support di situ. Kemudian kalau itu dijebol ya, mungkin koreksi bisa ke arah 7.020 ya, sekitaran gitu. Andai kata masih dijebol juga, apakah bisa Ci kalau IHSG koreksinya tuh dalam lagi kayak under 7.000 lagi? Bisa. Karena secara teknikal ya, kita ngomong secara teknikal ya, itu memang sebenarnya dari sebelum yang kemarin ini kan IHSG lagi berusaha bikin high terus nih. Nanjak terus sampai akhirnya ke 7.400 berapa? 10 apa 5 ya kemarin yang high-nya kemarin sampai nggak kuat lagi dia istirahat karena memang banyak outflow yang terjadi ya, mungkin foreign flow juga mulai ada. Nah, itu secara teknikal sih ada bearish divergen memang ya, dari situ udah kelihatan kalau koreksinya nggak perlu kaget kalau ini memang fase koreksi itu sudah sewajarnya gitu. Nah, apakah nanti ketika dibilang nih, oh IHSG bisa ke 7.000 bisa, tapi ya mungkin nggak langsung ya. Kita kan ada kayak step-stepnya kayak tangga turun gini kan, jadi tiap step berhenti gitu. Ya next stepnya mungkin expect di 7.110, 7.111 dulu lah ya. Nanti let's see kalau emang itu sekali lagi itu nggak kuat, masih dijebol, diterabas terus ya harusnya ada pantulan di 7.111 mantul. Kalau nggak bisa mantul di 7.000-an lah, 7.020 kita akan lihat apakah ada pantulan dari situ
gitu. Harusnya ada pantulan ya, nggak langsung ke yang bawahnya lagi, harusnya ada pantulan di situ-situ. Jadi maybe in the next few days sih harusnya ada sedikit pantulan ya, nggak perlu terlalu khawatir sampai kayak gimana gitu. Ya, namanya trading itu kalau ya IHSG merah tuh ya biasa aja, nggak usah yang wow kayak ketakutan banget terus langsung semua di CL, nggak usah kayak gitu ya. CL-nya sesuai trading plan aja, kan ada saham-saham juga yang nggak mengikuti jalur IHSG gitu. Jadi ya santai aja. Kalau emang koreksi salah ya dibuang, dibuangnya pun di level-level stop loss aja. Saran saya nih ya, buat teman-teman nih, strategi trading itu sebenarnya fitur stop loss itu yang otomatis itu membantu banget ya, karena trading itu sangat banyak melibatkan emosi. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngontrol emosi kita. Kayak mencet tombol buy itu sejujurnya lebih gampang daripada kita mencet tombol sell. Ya, itu itu fakta itu. Jadi kayak udah hijau tuh kayak mencet sell itu kayak berat banget gitu. Kayak udah hijau loh pada kayak enggak gitu loh, kayak enggak bisa gitu loh. Nanti tunggu merah itu baru bisa mencet sell. Heran ya. Itu common, makanya banyak terjadi udah portonya itu dikasih hijau ya, udah intinya emiten kita hijau, mencet sell tuh nggak rela. Nggak boleh gitu ya, teman-teman tuh harus kayak belajar mulai masang fitur otomatis lah. Jadi paling enggak kita tuh nggak terbawa baper, nggak terbawa perasaan nih. Jangan-jangan mau naik lagi nih, jangan-jangan mau naik lagi ya. Jangan-jangan itu nggak ada ujungnya. Nanti ujung-ujungnya adalah setelah kita profit, nggak di TP, habis itu minus, di cut loss, naik lagi. Ujung-ujungnya kayak gitu terus itu. Nanti akhirnya psikologi kita jadi rusak, Porto nggak kemana-mana, nggak jadi seksi itu katanya si Joe itu nggak jadi seksi ya. Jadi kalau mau seksi itu harus harus ini loh berarti baca gitu. Jadi Iya, buang-buang gitu, beli beli jual-jual. Jadi kita nggak boleh give a second chance gitu. Jadi harus firm kalau trading itu harus yakin gitu. Jangan ini gimana ya kalau gimana kalau ya udah kalau itu dihitung dulu kalau turun begini kalau naik begini udah gitu aja. Jadi jangan terlalu apa ya menjadikan trading itu sesuatu yang rumit gitu. Bikin as simple as possible. Tapi kita harus pakai fitur-fitur itu secara maksimal. Itu diciptakan ada fitur-fitur stop loss di Sukor tuh bagus banget. Jadi teman-teman harus bisa pakai ya. Kalau nggak dipakai itu sangat rugi. Nanti kita juga akhirnya modal nggak kejaga, rusak semua gitu. Jadi untuk view IHSG kayak gitu. ya, ya. Wah, ini penting banget ya buat teman-teman untuk mengingat tadi apa yang baru dibilang nih sama Ci Helen mengenai kata firm ya. Jadi benar banget itu ya Ci ya. Jadi lebih gampang buy Benar. daripada sell gitu kan. Mm-mm. Serba salah sih sebenarnya, bingung juga kan Salah. kayak kalau kalau cuan, kalau udah cuan tuh rasanya kayak kayaknya masih bisa lebih Kayaknya gitu kan. iya. Kita tuh Terus suka pakai udah kayaknya. habis itu udah rugi, terus kayak ini nanti mungkin naik lagi ditahan, padahal udah lewat batas stop loss, Benar. batas cut loss gitu kan. Nah ini nih, jadi tadi yang kita bahas di awal gitu ya teman-teman mengenai psikologi gitu. Jadi memang harus bisa firm, atau aku katanya suka lebih kata heartless aja sih Ci. Jadi nggak pakai Harus. perasaan. Jadi Nggak usah benar-benar perasaan. iya, jadi nggak pakai perasaan gitu ya. Ya jadi itu Perasaan ya di tempat lain teman-teman. saja, jangan di sini. Nggak Betul bisa betul. portonya growing kalau pakai perasaan. Benar. Dan penting juga buat teman-teman untuk menentukan kita mau mengikuti aliran yang mana gini ya. Jadi mau jadi trader kah atau investor kah? Jangan kita maunya trader tiba-tiba jadinya investor Mm-mm. kan, nyangkut gitu kan. Kebalik-balik ya. Atau sebaliknya gitu ya Ci ya. Karena kan itu jadi bingung kan, jadi serba salah. Pemilihan sahamnya juga bisa jadi salah gitu ya Ci ya. Karena kan ada saham yang memang Iya. bagus buat trading dan ada saham-saham yang memang untuk investasi gitu Mm-mm. kan. Iya. Iya. Wah ini banyak nih yang bisa di quote nih ya sama teman-teman di story nanti ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi Ci, aku mau ingetin teman-teman Cuan Troopers, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham-saham kalian dan pengen dilihat sama Ci Helen secara technical analis, boleh di ini ya, boleh ditanya aja langsung di comment section atau enggak di Q&A box-nya. Oke, sebelum kita ngobrolin tentang pasar modal lagi, Ci, aku dengar-dengar nih Challenge ada komunitas baru nih, ya Ada. kan? Ada komunitas mengenai satset cuan, begitu kan? Aku orangnya satset, aku orangnya suka cuan, begitu kan? Nah, boleh nggak nih kira-kira kita cerita nih sama teman-teman Boleh dong. yang nonton malam hari ini? Pas banget karena awal tahun, mungkin
banyak yang mencari komunitas begitu kan, karena memang Sekuritas kan juga stronger together begitu kan, kita nggak bisa nih Stronger survive di together. pasar modal. Kita nggak bisa survive di pasar modal sendirian, jadi ada komunitas namanya Harus. Cihelen gitu kan. Mungkin teman-teman tertarik nih sama Cihelen, mungkin boleh di share nih kira-kira apa tuh satset cuan. Oke, thank you. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau bergabung, saya ada komunitas ya, namanya Satset gitu. Jadi memang kita menyarankan, mengarahkan kalau memang teman-teman kepengen nih belajar trading dengan cepat nih ya. Jadi jangan, bukan yang investor gitu ya, maksudnya. Iya. Itu saya ada komunitas namanya komunitas Satset. Di situ ada dua, satu adalah kelas, di mana kelas ini besok Kamis kebetulan akan starting di awal tahun ini. Kelas ini mengajarkan tentang trading ya, cara-cara trading, tips triknya gimana sih kita trading cepet, nyari cuan cepet di pasar yang lagi kayak gini gitu misalnya. Nah, itu yang kedua adalah misalkan teman-teman udah punya nih basic technical sendiri, udah pernah belajar, cuman kepengen bergabung dengan komunitas saya. Itu ada satu grup lagi yang memang khusus menganalisa stock pick. Gini apa sih yang kira-kira stock pick buat tahun, misalnya nggak usah tahun ini lah, buat besok gitu. Kira-kira apa yang view-nya yang bagus itu ada. Jadi ada grupnya. Kalau misal teman-teman berminat join, bisa DM aja nanti, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kalau misalkan teman-teman juga kepengen mencoba nih, belum punya akunnya Sukor, bisa juga download e-form Sukor, kode referralnya AMAMI 2, AMAMY 2 ya. Nanti kalau nggak jelas bisa DM lagi. Ya. Itu dulu. Jadi mengenai komunitas itu juga, di komunitas saya sih biasanya nih tiap hari, hampir tiap hari itu ada trabarnya itu berupa trabar online ya, dalam arti live, bukan bukan yang open mic dua arah gitu. Open mic dua arah sesekali ada, tapi yang one way. Kalau misalnya teman-teman mau bergabung dengan yang grup itu yang analisa stock pick, itu ada live trade-nya tiap hari. Kalau memang ada yang bagus untuk saset, saya akan share di situ biasanya. Tapi nggak selalu open mic ya gitu. Tapi sometimes ada open mic-nya gitu. Oke, thank you ya Ci penjelasannya. Ya, Jadi buat teman-teman nih yang tertarik, kalau aku ngeliat ini ngarahnya lebih ke trading ya Ci ya. Jadi teman-teman ya. yang mau jadi trader begitu kan, ataupun yang sudah menjadi trader tapi mencari komunitas begitu kan, boleh nih join sama Ci Helen ya. Jadi ada yang nanya nih sekalian harganya, mungkin kalau ada syarat-syaratnya mungkin boleh japri aja kali Ci ya Ya, ya, nanti ya. ya, Boleh Japri aja. di DM aja ya. Boleh. Ya, jadi boleh teman-teman langsung cek aja nih di Instagramnya Ci Helen. Di bio-nya pasti aku yakin udah ada lah ya Ada. untuk nge-reach out-nya kan. Nah, jadi bisa nih buat teman-teman untuk nanya. Ya, karena aku ngeliat Ci Helen tuh aktif banget gitu ya di sosial media mengenai trading dan sebagainya. Ini kalau story-nya Ci Helen ini banyak banget aku lihat nih saham-sahaman. Jadi aku yakin konten-konten ataupun apa yang kalian dapat di komunitas ini pasti tidak akan mengecewakan. Jadi dicek ya teman-teman ya. Oke, Makasih. oke Ci, sama-sama. Kita lanjut dikit lagi kali ya Ci ya, sebelum mungkin kita ke Boleh. tanya-tanya jawab teman-teman Hmm. ini udah mulai banyak. Mungkin penasaran aja sih sama Ci Helen tanggapan singkatnya aja, kan kemarin kita habis lihat debat paslon itu ya Ci ya. Tapi tim sesnya sih begitu kan. Nah, jadi kan Hmm. musim musim politik gitu kan. Jadi kalau di market di musim politik tuh kira-kira Ci Helen ada kayak targetin atau mulai ngelihatin saham-saham tertentu nggak gitu, atau Cellen ada melihat kesempatan menarik nggak di musim politik ini mungkin secara saham atau sektoral yang bisa di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers. Oke, kalau secara in general ya, tahun politik ini agak majemuk ya, jadi agak majemuk, kompleks. Jadi kalau aku sih ngelihatnya ya, pertama lebih holistik. Jadi ya politik, kemudian keadaan internasional gitu, kayak perang, apa itu semua jadi kayak dirangkum aja gitu. Jadi apa sih stock pick, bukan stock pick sih, apa sih saham-saham Iya, yang bisa kita pantau gitu iya, loh, maksudnya iya. buat tahun ini. Disclaimer on ya teman-teman ini semua. Jadi saham-saham yang saya lihat masih punya potensial upside nih. Pertama, sektor consumer itu masih good ya, consumer. Kalau katanya, kalau ini kan yang sering kita dengar ya, kalau tonton pemilu tuh perhatiin tuh saham-saham consumer, kayak misalnya
Ya kita tahu lah ada Aces, ada Rals, ada itulah dan lain-lain banyak ya. Napi banyak lah. Nah itu kalian tinggal lihat aja kayak sektor customer tuh apa sih yang masih menarik gitu kan banyak. Ya pilih aja nggak usah semua misalnya Aces, Rals gitu aja. Jadi nggak usah yang semua diliatin nggak usah. Jadi yang memang cocok sama style trading kalian tuh apa gitu ya. Saya lihat sih potensi Aces masih good ya kalau secara ini secara charting. Terus tadi juga ngelihat ada kalau nggak salah MAPI. MAPI juga masih bagus. Aces dulu ya satu-satu ya Aces. Aces bagus banget sih tadi ya karena dia juga baru break 750-nya, terus dia masih berpotensi lanjut lagi gitu. Jadi masih masih bagus Aces. Ras, sorry, MAPI juga masih bagus. MAPI masih bisa lah berpotensi ya. Kalau emang dia bisa break 1980-nya ya cakep sih. Gitu. Dia masih di secara secara stokastik sih dia masih di area bawah ya, area oversold yang mau naik ke atas. Jadi mau Oke. bikin, hopefully mau bikin golden cross, tapi harus entry-nya pakai technical ya, belajar aja nanti gimana cara entry-nya gitu. Jadi Ya. dua sektor consumer ini salah satu contohnya tuh itu masih bisa dipantau di pemilu-pemilu ya dikait-kaitin nama pemilu juga ya mungkin bisa lah ya kalau mau disambung-sambung ya Ya, ya, ya. bisa. Gitu. Terus yang bagus lagi dari sektor properti juga masih oke, CTRA, tapi karena ini udah rally hijau berhari-hari, so entry-nya jadi harus hati-hati ya. Untuk upside sih masih good, CTRA misalnya, sektor properti itu masih bagus. Terus kemudian SMRA juga oke. Ya mungkin ada potensi dia ke 635 ya SMRA. Kalau dia bisa break 635 cakep sih. Ini upside masih tinggi. Kalau BSDE Kalau gimana sih? kenapa? BSDE gimana kalau BSDE? BSDE. Ini kayaknya punya barang deh. Serik. BSDE. BSDE honestly speaking ya, saya suka loh daerah perumahan BSDE itu. Really. Secara teknikalnya kayaknya ya Kurang. bukannya jelek tapi bisa dia tuh berusaha break 1120-nya kemarin tapi kan kayak gagal gitu loh masih di bawah banget dia akan berusaha tes break itu lagi 1120-nya tapi Ya, kayak ya. secara personal ini kan sukanya personal gimana ya kalau saya sih personally mungkin nggak milih ini gitu milihnya antara Ya. dua itu tadi gitu. Oke, oke. APLN coba kita lihat APLN enggak juga sih masih kayak gitu. Ya, nggak usah banyak-banyak ya, itu dulu. Terus kemudian yang bagus lagi sektor digital. Sorry, bank digital. Kayak misalnya sektor tech lah ya ngomongnya kan ya. Saya masih sangat suka dengan teknikalnya BBYB ya. Maksudnya Oh. masih oke. BBYB masih lah berpotensi ke kepala 6 lagi ya. Tapi sekali lagi ini disclaimer on ya. Disclaimer on. Jadi ini bisa sih BBYB ini buy range-nya sih antara 436 sampai 470 ya. Itu sih oke dicicil aja pakai M6. Tapi di grup udah ada sharingnya sih trading plan udah di-share dari kapan hari. Pantau aja kalau BBYP bisa break 482-nya bisa satset gitu. Cakep. Dia mungkin bisa menuju ke arah 500 dulu ya 500 505 kalau dia bisa break lagi baru ke kepala 6 dan seterusnya. Oke. Oke, wah Itu ini kalau dari sektor tech. Hah? udah dikasih saham-saham menarik ya. Tadi Ya. udah dijelasin sama Ci Helen ada beberapa yang menarik. Buat teman-teman boleh dicatat kali ya, dipantau, diperhatikan ya, dilihat. Tadi ada beberapa dari sektor konsumer, properti gitu kan, bank digital. Malah sektor Ada lagi. properti. Apa? Ada lagi. Kenapa Ci? Masih, masih Apalagi enggak nih? belum selesai. Ya ini tadi kita sih main mobil-mobilan ya hari Ah, ini buat satset gitu. Jadi ekspektasi kita tuh jangan kalau mau porto kita seksi itu bonus ya. Yang penting gimana caranya supaya kita itu nggak terjebak sampai porto kita tuh minus gitu. Jangan ngarepin tiap hari itu arah gitu ya. Itu adalah bonus kalau bisa arah. Tapi gimana caranya ya kita kalau nggak dapet
misalnya market lagi sepi nih, kita nggak usah expecting saham-saham arah, nggak usah maksa ngejar. Tapi kita kejar kayak 1-2%, ya 2% lah, 2% kali 5 saham aja, atau 5 kali entry aja itu udah 10% gitu. Nggak usah muluk-muluk 5, 3 kali aja masuk keluar satu hari 2%, 2%, 2% gitu ya, itu udah 6% gitu. Jadi 20% itu sebenarnya sangat possible kalau kita disiplin itu kuncinya. Nah, saham apalagi yang menarik tadi, saya lihat sih mobil-mobilan ini masih menarik ya, kayak Imas itu still oke. Maksudnya menarik buat di tradingin gitu. Kemudian sektor pelayaran itu kemarin sempat masih koreksi ya pelayaran ini. Kayaknya retest support lagi deh ya. Ke 314 mungkin SMDR. Kalau pelayaran mungkin dianya SMDR ya kebanyakan ya. Terus bentar lagi ada lagi ini Mas. Tadi itu udah disiapin kok apa ya? DP, lupa itu. Satu lagi. Oh, sektor health ya ampun. Oh, Jadi gini, health. health ini juga salah satu gabungan ya. Jadi selain pemilu, kemudian sektor apa internasional kayak perang itu dampaknya ke oil dan lain-lain kan. Terus kebijakan suku bunga apa-apa tuh panjang kan kalau jelasin udah lah Iya, iya. nggak usah kepanjangan. Yang penting itu secara global tuh kita juga harus watch, bukan cuman pemilu doang gitu. Nah, saham-sahamnya ya itu tadi, itu sektor yang tadi udah disebutin, consumer, properti, kemudian pelayaran juga bisa dilihat, terus bank digital, apa tekno, tekno itu juga bisa dilihat. Kemudian sektor health, karena kemarin tuh kasus COVID sempat boom lagi ya, naik gitu. Jadi sektor health ini menurut saya sih masih belum ending gitu, masih masih ada potensi untuk naik lagi di tahun ini gitu. Tapi timingnya ya kita lihat secara teknikal juga ya, nggak ngarepin nggak ngarepin ini loh, nggak ngarepin sakit, tapi ada potensi secara teknikal itu masih bisa dibuat trading gitu, buat cari cuan gitu ya. Misalnya KS gitu, nggak usah pantau banyak-banyak, satu sektor satu dua aja gitu. Itu kemudian kalau dari segi oil-oilan juga bisa dipantau ya, misalnya teman-teman suka kayak Metsi atau apa ya, apa kalian pilih aja sektor yang disuka apa. Jadi sektor-sektor itu yang mungkin bisa diperhatikan di tahun ini gitu. Sekian. Oke, wah ini banyak banget sih, ini enak banget ya, Cuan Troopers malam hari ini bisa dibantu ya untuk melakukan seleksi ya untuk saham-saham yang bisa kalian pantau mana yang lebih cocok gitu ya dengan keuangan kalian, strategi kalian juga begitu kan. Menariknya tadi ya sektor properti juga Ci, aku nggak tahu ya. Ini yang dari aku dengar juga tahun lalu kan tuh bisa dibilang cukup rough gitu ya pasar modal dan diharapkannya tahun ini better gitu kan dan dengan penurunan suku bunga dan sebagainya harusnya sektor properti lebih lega bisa bernafas jadi mungkin Yes, that's kalau misalnya udah ada sentimen gitu didukung dengan teknikal yang baik juga itu mungkin bisa menjadi pilihan ya teman-teman cuan troopers ya tapi tetap kalian harus melakukan analisa sendiri ya jadi kompetitornya harus harus. dibandingkan mana yang Ya paling dong, bagus gitu ya jadi bukan sektor properti yang mana aja dihajar nggak juga ya jadi diseleksi juga lah ya tapi ini dibantu banget nih sama Ci Helen ya mana-mana sektor properti sektor mana yang menarik sama saham-saham yang bisa diperhatikan oke kita lanjut ke pertanyaan cuan trooper saja gimana Ci boleh ya boleh. Oke, Boleh. teman-teman John Troopers kalau ada yang mau nanya-nanya boleh ya di Q&A. Nanti Ci Helen akan bantu ya dijawab secara teknikal. Menarikkah atau mungkin kurang menarikkah atau bisa di hold? Nah nanti kita Hmm. ini ya kita pilih ini satu-satu. Oke, ada yang nanya nih dari SIM. Tolong tanya BRI Kak. Nah ini gimana nih Ci BRI? Kalau aku lihat kan kayak bank-bank Big Bank tuh lagi ATH semua tuh. Mm-mm. Kalau secara teknikal gimana nih BRI? Apakah masih menarik? Kalau misalnya posisinya dia belum masuk nih. Oh, belum masuk ya. Mm-mm. Eh, Kalau secara teknikal ya, ini saya nggak tahu nih mau view-nya tuh megang seberapa panjang ya, apakah Mm. trading pendek atau enggak. Saya anggap tuh kalau megang-megang Big Bang itu harusnya panjang ya, Iya gitu betul. kan. Mm. Kalau sehari-hari kayaknya kan jarang ya, cuman ya bukan nggak mungkin gitu. Tapi kalau secara longer view, ini coba ya lihat dulu di sini. Saya tekskan dulu.
Oke, ini buat ada yang nanya apa ada rekamannya. Tadi sudah dijelaskan ada ya, karena saya sedang perjalanan keluar kota. Oke, siap. Hati-hati di jalan ya. Ini akan di save ya teman-teman ya. Ada rekamannya juga yang boleh nonton dari Mm-mm. awal. Oke. Oke, kalau secara overall ya, dia high-nya kemarin tuh kalau nggak salah di 5850 apa ya, si BBR ini. Coba saya lagi lihat, coba ini 5850 berapa ya. Ya, sebenarnya BBRI apakah masih menarik? Masih ya. Apakah bisa tembus 6.000? Bisa. Tapi sekali lagi, jangan kalau dibilang bisa, itu masuknya harus hari ini juga gitu. Nggak boleh Mhm. besok gitu. Maksudnya nggak boleh nunggu gitu. Yang nggak juga Ya, ya, ya. teman-teman harus bijak. Jadi be wise kapan entry-nya. Jadi kalau biasakan kalau kita itu mendengar, ini nih saham A potensi ke sekian. Jangan tuh langsung dihajar semua, langsung ngawur masuknya gitu. Kita harus punya plan dulu, bikin plannya dulu. Mau TP-nya di berapa, entry-nya kayak apa, dibagi dua, dibagi tiga, atau satu kali masuk. Nah, kalau memang satu kali masuk, hitung risknya, mau stop loss-nya di mana. Itu wajib ada dulu ya. Kalau mau portonya tuh seksi itu, harus Ya. bisa bikin trading plan atau punya trading plan. Kalau emang nggak bisa bikin, punya lah paling enggak. Dan itu harus dieksekut. Kalau trading plan itu kita tuh nggak boleh cuma lihat buy-nya. Tapi kalau TP tuh mah jangan jangan terlalu kaku ya. Anggapnya misalnya BBRI TP 6.000 gitu katakanlah. Harus 6.000, pokoknya nggak 6.000 nggak TP. Ya jangan gitu juga. Kalau harga kalian udah ambil di 5.200 kan udah cuan. Ya udahlah, take profit mungkin mau sebagian semua itu terserah. Yang penting amanin karena potensi balik lagi ke bawah itu kan ada lah. Apakah kalian mau nih udah nunggu lama-lama cuan kalian itu habis lagi gitu kan Ya. sia-sia. Buat apa kan? Jadi supaya porto kalian seksi kalian juga harus tega nih taking profit sebelum waktunya. Itu bahkan mungkin akan sering dialami ketika market lagi nggak enak seperti ini. Kita harus bisa kayak lebih ikhlas, lebih legowo, lebih fleksibel. Jadi jangan terlalu matok kalau TP itu di sekian harus sekian nggak. Jadi ya harus fleksibel ya, lemesin aja. Pakai trailing stop kalau nggak rela gitu. Nah, kalau tanya BBRI tadi ada potensi ada. Jadi masih oke. Tapi sekali lagi ini tunggu aja koreksi karena IHSG akan fase koreksi dulu ya. Jadi entry-entry-nya tunggu-tunggu dia nunggu-nunggu aja dia koreksi. Baru kalian masuk cicil. Baru nanti kalau dia terbang lagi jual terserah mau di tradingin mau di keep bebas. Tapi potensial upside ada gitu. Oke, udah dijawab ya tadi yang nanya sorry Bris lagi, BBRI Loh, ya. Jadi BBRI kan iya BBRI. Aku yang sampai salah ngomong panik sih. udah salah jawab lagi. Jadi penting juga tadi Cialan ada kasih poin penting ya teman-teman. Jadi memang kadang-kadang ada saham itu yang memang lebih cocok untuk long term daripada short Hmm. term. Ya, Hmm. untuk profit yang lebih maksimal buat kalian. Jadi harus disesuaikan juga ya teman-teman ya. Jadi kalau BRI itu sebenarnya bisa dibilang cocok mostly biasanya cocoknya untuk medium to long term ya teman-teman ya. Hmm. Karena mungkin akan ada saham-saham lain kalau untuk short term yang lebih menguntungkan sih. Ya. Maksudnya bisa menguntungkan juga BRI untuk short term kali ya kan. Ya tergantung dananya yang Ada. ditaruh berapa dan sebagainya ya kan. Cuma Hmm. tetap mungkin ada saham-saham lain yang lebih menarik lah bisa dibilang begitu. Oke, kita lanjut lagi nih Ci. Ada yang nanya dari Aris. Nih dia borong banget ya, langsung 3 saham pengen nanya nih. Mungkin lihat dari Akra aja dulu kali ya Ci ya. Dia pengen ada posisi nih katanya di Akra. Kalau secara Oh, teknikal oke. menarik nggak sih Ci kira-kira? Tapi sebelum lupa kayaknya tadi di atas sendiri ada yang nanya Tins bukannya Oh, yang tadi kamu bacain tuh. Tins Tins juga ada. Boleh, boleh nggak apa-apa sekalian aja. medium long. Yang nanya duluan tadi kayaknya ada deh tadi kebaca ya. Tins itu merah ya. Sebentar ya, saya sambil buka Iya, chart soalnya nggak iya, hafal. iya. Ya. Buat teman-teman sekalian ya, jangan lupa yang mau bukunya, jangan lupa di screenshot perbincangan kita malam hari ini dan tag IG-nya Sukor dan Ci Helen dan jangan lupa quotes dari Ci Helen malam hari ini ya untuk menangin buku Art of Investing. Oke. Yes. Makasih. Bentar ya, sambil tadi itu. Yang nanya Ya, Tins tadi jangan ini lupa udah masuk ya. apa belum? Tins view-nya medium dan long ya tadi benar nggak sih tanyanya kayak gitu? Iya.
Ada yang nanya tin saja sih Ci, gimana kira-kira kalau Oh, secara teknikal gimana? oke. Cara teknikal. Hmm, Teens ini lagi di posisi ini sih, deket support ya sebenarnya sih. Coba buka dulu. Daily. Wah, ya ini. Teens ini lagi posisi koreksi ya. Support dia ada di 600. Nah, sampai 600 sampai 605. Kalau sampai misalkan itu dijebol, ntar dulu jangan entry dulu ya. Jadi tungguin aja kalau emang dia dikasih koreksi ke 600, 605, kalian tahan aja dulu, lihat. Kalau nggak bikin lower low lagi, ada kemungkinan dia bisa mantul untuk sideways dulu di situ ya. Tapi nggak ngarep ini bisa naik langsung ya. Ini akan sideways, sideways dulu. Artinya sideways itu apa? Konsolidasi, jadi geraknya akan membosankan, akan nggak ada kenaikan yang terlalu signifikan gitu ya untuk teens ya. Tapi kalau kalian suka ya terserah ya. Cuman kalau sampai dia breakdown dari level 600 atau 605-nya, dia akan potensi turun lumayan dalam bisa ke kepala 4 ya. Kalau itu dijebol, ada potensi ke sana. Tapi sebentar ya, pastinya dulu. Karena itu kayak ada semacam pattern yang mirip double top sebenarnya. Tapi ya belum tentu juga. Cuman secara technical ya nggak langsung ke kepala 4 lah, 500 dulu, 530 lah mungkin ke sana ya kalau emang tuh dijebol ya, tapi hopefully bisa ditahan dulu konsolidasi di sana gitu. Itu view-nya Oke, Tins. untuk teens ya. Oke, sip sip. Tadi teens udah ada beberapa sih yang nanya-nanya juga ya. Oke, Mm-mm. lanjut Ci, ini ada yang nanya view Akra atau Breeze. Akra ya. Ya, Akra. Oh, Akra. Satu, dua, tiga. Akra lagi koreksi ini. Bentar. Akra, Akra, Akra. Koreksi ya Ci Kalau ya. misal Hari ini. ah, ah. Kalau misalkan belum entry, belum entry itu bisa coba diperhatikan area 1490 sampai 1500. Eh, Kalau misalkan itu dijebol, maka area nextnya adalah 14, sebentar ya, Hmm. 1415. Perhatiin aja area ini deh. Sebentar ya, tarik dulu ya ini. 1475 sampai 1490 di watch aja untuk area Akra kalau memang yang suka nawar nih ya. Tapi kalau emang yang nggak sabaran ya 1500, next supportnya di 1515 si Akra ini gitu. Tapi Jadi sekarang lagi bikin lower low gitu. Jadi belum ini ya, belum 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 firm menarik. untuk. Iya, Iya, belum. iya, iya. Tunggulah. Gitu. Oke. Sip, sip. Thank you ya, Ci ya. Buat teman-teman ini Ya, aku pilihin yang nanyanya satu-satu ya. Kalau nanyanya tiga, ntar nggak kebagian nih sama teman yang lain ya. ya. Semoga terwakilkan lah ya saham-saham yang kalian tanya tadi sama pertanyaan yang lain. Oke, ada Mm-mm. yang nanya nih, Ci. Yang mana nih kita pilih, Ci? PGO aja deh. Tadi banyak juga yang nanya PGO nih. Gara-gara hari ini pasti kan koreksi dalam. Boh, ada yang kenang ya nih PGO. Aduh, mana? PGO mana? PGO ini lagi bikin kayak brand ini modelnya. Ya, dia tuh Iya, iya. lagi kritis lah dibilang tuh kayak titik kritisnya adalah 1160. Perhatiin aja besok ya kalau ini dijebol, PGO akan bikin koreksi yang dalam. Ya lebih dalam maksudnya, bukan dalam. Gimana? Ya, tapi teman-teman harus siap. Jadi nggak boleh kaget. Kok dalam gitu misalnya. Dia most likely perhatiin aja level 1125 ya. Jadi next support kalau dijebol 1160, dia 1125. Kalau sampai dijebol lagi, itu kan artinya biasanya biasanya ya turunnya tuh bertahap ya. Jadi sabar-sabar lah. Kalau belum masuk sabar-sabar, jangan buru-buru. Kalau nyangkut ya harus harus disiplin gimana. Kalau nggak mau dalam ya gitu. Kalau misalnya nih ya, double topnya bener
benar-benar kejadian, dia bisa ini ke 1010-an lagi gitu. Hmm. 1010 di situ ada support sampai 1000 ya. Jadi PGO ada potensi ke sana kalau memang itu dijebol. Tapi sekali lagi dia nggak langsung ya ke sananya. Pokoknya penahan berikutnya, lantai berikutnya adalah 1125 itu tadi. 1125 Oke. dekat sana lah. Itu diperhatikan aja. Gitu. Ya, ya. Semoga dari sana mantul dulu ke neckline lagi. Kalau teman-teman exit ya supaya ada titik pijakan yang agak atas lah gitu. Ya. Jadi sabar buat yang belum masuk dan disiplin lah ya buat teman-teman. Ya tergantung dari trading plan-nya kalian lah ya atau Hmm. investasi kalian gimana ya. Dan ini mungkin juga bisa menjawab secara setengah kali ya untuk saham-saham yang sama gitu kan. Ini kan dalam lingkup yang sama ya Pak PP semua begitu ya. Jadi memang hari ini memang sepertinya sama aja beritanya semua begitu ya. Jadi keadaannya kritis tadi ya bahasanya. Tipis. Kalau kata Ceren. Oke. Mungkin satu dua lagi ya Ci ya pertanyaan. Ada yang nanya ini Ci dari Dea Santika nih. Dia nanya saham Inco gimana nih Ci kalau saham Inco? Oke, info ya. Hmm. Info juga lagi nggak bagus chartnya kalau ngomong Hmm. chart ya. Tapi kalau nanya support di mana, next support Inco yang terdekat adalah di 4120, nextnya lagi di 4020 sampai 4030 gitu. Tapi secara chart ya lagi nggak bagus aja. Emang lagi kayak koreksinya tuh masih kayak gitu. Jadi belum ada terlihat untuk lantai reversalnya gitu ya. Jadi cuman bisa nebak aja lantainya di mana, yaitu di support-support tadi yang udah disebutin gitu. Oke, sip. Pertanyaan terakhir nih Ci dari Cici Pratama, view Pani. Pani ya. Banyak soalan yang nanya juga jadi mungkin biar sekalian lah menjawab teman-teman yang lain juga. Saya juga salah satu pani holder nih. Wah, kalau ini bisa Pani berarti ini. holder. Pani udah dari bawah soalnya, tapi dari 1400 nih. Bentar. Emang swing sih. Bentar ya. Tapi kalau Cihel ini berarti lebih ke swing atau scalper sih sebenarnya. Aku juga belum pernah nanya loh sama Cihel sebenarnya. Masa belum pernah nanya sih. Scalper kayaknya ya. Fotonya dipisah. Ada yang swing. Swing Oh, tuh nggak dibuka-buka terus. Jadi tiap hari ya trading, fast trading gitu, I scalping. see. Oke, oke. Hari ini trading apa aja? Hari ini emas. Terus apa ya? Nanti deh. Nanti Ya, lupa ya. lagi ini. Kalau ini lagi Pani ya, Pani lagi Ya, ada Pan. support. Pani sekarang itu lagi di support trendline di angka 44. Ada support trendline di bentar. Oh, support trendline-nya udah dijebol ya Pani ya. Next support di 4280 Pani ada support ya. 4280 sampai 4240 itu Pani ada support. Terus kalau support secara ini Jadi 4280 ada support ya buat Pani. sampai 4240 ya tadi ya. Ya. Jadi ini kalau Pani ya, Pani ini sampai 4230 juga ya sekitaran gitu kayaknya. Baru ada pantulan harusnya ya. Fully ya, karena ini kan lantainya belum kelihatan. Jadi kita tuh cuma bisa nebak dengan apa yang kita bisa lihat gitu. Jadi sejauh ini nggak mau ngomong yang terlalu dalam-dalam dulu. Yang penting lantai yang kelihatan sih itu. Coba ini saya tarik dari yang gede dulu ya. Sambil nunggu Helen, teman-teman aku mau ingetin ya, TikToks kita malam hari ini akan ada rekamannya. Setelah TikToks ini selesai, teman-teman boleh langsung nonton atau kalau ada yang mau share juga bisa ya. Di IG juga ada ya.
itu di Ada. reelsnya Sukor Iya, kan. iya betul. Di level kuatnya dia 3990 ya Pani ya. Oke. Jelek-jeleknya harusnya ke sana terus mantul lah jelek-jeleknya. Tapi hopefully sebelum itu udah mantul dulu lah, itu secara weekly doang kok. Gitu. Oke, Oke, itu sip. lagi Paninya. Oke, pas banget nih waktunya ya, bahan kita udah lewat sedikit. Teman-teman cuan troopers, aku mau ingetin sekali lagi, jangan lupa ya untuk mendapatkan art of investing, ikutin syarat tadi yang dijelaskan ya. Dan reels kita malam hari ini, live kita akan di-upload di IG Sukor Sekuritas. Dan juga aku mau say thank you banget buat Ci Helen ya untuk Thank you. waktunya malam hari ini disempatkan untuk ngobrol-ngobrol nih sama aku dan tentunya juga sama teman-teman cuan troopers lainnya. Sampai ketemu lagi ya Ci ya di acara TikToks kita nextnya. Oke? Oke, Selamat malam Ci. Selamat malam see teman-teman cuan you. troopers. Dah.